Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Francisca dengan NIM 11192000085. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis perpustakaan. Sebelum kita membahas tentang jenis perpustakaan, ada kalanya kita mengulas terlebih dahulu tentang pengertian perpustakaan, tujuan perpustakaan, peran perpustakaan, dan selanjutnya jenis-jenis perpustakaan. Pengertian perpustakaan. Menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya dengan berbagai ragam cara interaksi pengetahuan. Selanjutnya ada tujuan perpustakaan. Tujuan perpustakaan adalah untuk membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka dapat dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan, B. dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan politik, C. dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik, D. dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaannya. Selanjutnya, peran perpustakaan. Yang pertama ada sebagai media pendidikan. Bahan informasi yang dikelola di perpustakaan dapat berupa buku teks, majalah, buku ajar, buku rujukan, kumpulan soal, CD, film, globe, dan lain-lain. Bahan-bahan ini kemudian dimanfaatkan dalam aktivitas sekolah sebagai proses pendidikan secara mandiri. 2. Sebagai tempat belajar. Di perpustakaan, para penggunanya dapat melakukan kegiatan belajar mandiri atau belajar kelompok. Untuk itu, di perpustakaan perlu disediakan ruang untuk diskusi kelompok. Ketiga, sebagai penelitian sederhana. Melalui perpustakaan, para siswa atau penggunanya dan guru atau dosen dapat menyiapkan dan melaksanakan penelitian sederhana. Siswa atau penggunanya diarahkan untuk mencari tema-tema penelitian melalui sumber informasi di perpustakaan. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Dalam memperlancar proses belajar mengajar, perlu memanfaatkan teknologi informasi. Akan lebih baik apabila perpustakaan dimanfaatkan sebagai media aplikasi teknologi informasi dalam alih dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kelima, sebagai kelas alternatif. Dalam penataan ruang perpustakaan, perlu adanya ruangan yang difungsikan sebagai ruang kelas. Ruang ini dapat digunakan sebagai ruang baca. Keenam, ada sumber informasi. Melalui koleksi perpustakaan, para penggunanya dapat menemukan informasi tentang orang-orang penting di dunia, peristiwa geografis, literatur, dan informasi lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis perpustakaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, ada beberapa jenis perpustakaan yang terdiri dari: pertama, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional merupakan perpustakaan yang didirikan oleh suatu negara dan berkedudukan di ibu kota negara. Perpustakaan nasional biasanya merupakan perpustakaan utama dan hanya ada satu di setiap negara. Perpustakaan nasional bertugas: A. Menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum,
dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan. B. Melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan. C. Membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan dan mengembangkan standar nasional perpustakaan. Contoh perpustakaan nasional adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, seperti yang sudah ada pada gambar di samping. 2. Perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh dana umum dengan tujuan melayani masyarakat umum. Siapapun dapat mengunjungi perpustakaan ini tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Perpustakaan ini penting dalam pelestarian kehidupan kultural dan pendidikan masyarakat sekitarnya. Tujuan utama perpustakaan umum yaitu A. Memberikan kesempatan bagi umum untuk mengakses koleksi yang meningkatkan ke arah yang lebih baik. B. Menyediakan informasi yang cepat, tepat, dan murah bagi masyarakat. C. Membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. D. Sebagai pusat kehidupan budaya bagi masyarakat. Contoh perpustakaan umum adalah Perpustakaan Umum Daerah Depok, seperti yang ada pada gambar di samping ini. Ketiga, perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah yaitu perpustakaan yang mengumpulkan, menyimpan, memelihara, mengatur, dan mengawetkan bahan pustakanya untuk menunjang usaha pendidikan dan pengajaran di lingkungan sekolah. Setiap sekolah atau madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dan memperhatikan standar nasional pendidikan. Masyarakat pemakainya ialah para siswa, tenaga pengajar, staf sekolah, dan warga sekolah lainnya. Adapun fungsi perpustakaan sekolah ialah A. Menunjang kegiatan belajar dan mengajar. B. Merupakan sarana pengembangan bakat dan keterampilan. C. Pusat media sekolah. D. Sarana penelitian sederhana. E. Sarana rekreasi. Contoh perpustakaan sekolah yaitu perpustakaan sekolah yang ada di SD Negeri 1 Widang, SMP Negeri 1 Widang, dan SMA Negeri 1 Widang. Sudah ada di gambar di samping. Selanjutnya, perpustakaan perguruan tinggi. Perpustakaan perguruan tinggi yaitu perpustakaan yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memelihara, menyimpan, mengatur, mengawetkan, dan mendayagunakan bahan perpustakaannya untuk menunjang pendidikan atau pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pemakai perpustakaan ini adalah pustakawan, dosen, dan mahasiswa yang memiliki peran yang sama, yaitu sebagai pencari informasi. Fungsi perpustakaan perguruan tinggi adalah A. Membantu dan menjadi pusat kegiatan akademis lembaga pendidikannya. B. Pusat alat-alat bahan peraga pengajaran guna membantu jalannya perkuliahan serta praktikum, misalnya ada film strip, file, slide, ruang konferensi atau diskusi. C. Pusat pengumpulan atau penyimpanan bagi semua penerbit dari dan tentang daerah ataupun dalam bidang ilmu pengetahuan tentunya. Contoh perpustakaan perguruan tinggi yaitu Perpustakaan Uniro, Perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, dan Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya, seperti yang ada pada gambar di samping. Selanjutnya, ada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada. Fungsi perpustakaan khusus yaitu A.
untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah atau persoalan. B. Untuk kebutuhan riset dan pengembangan para staf yang terlibat dalam berbagai tugas penelitian dan pengembangan. C. Untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh kantor dan instansi tersebut. Contoh perpustakaan khusus yaitu ada perpustakaan militer, perpustakaan PT KAI yang koleksinya berfokus pada bidang perkereta apian, perpustakaan perusahaan yang koleksinya tentang data-data yang memuat tentang perusahaan. Selanjutnya ada perpustakaan internasional. Perpustakaan internasional berarti perpustakaan yang didirikan oleh dua negara atau lebih, atau perpustakaan yang merupakan bagian dari sebuah organisasi internasional. Tugas, layanan, dan koleksi dari perpustakaan internasional berbeda-beda, tergantung dari jenis dan tujuan dari lembaga pemiliknya. Contoh perpustakaan internasional adalah Dag Hammarskjöld Library yang merupakan perpustakaan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, dan perpustakaan yang dimiliki oleh organisasi ASEAN. Selain itu ada juga perpustakaan yang dimiliki oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, seperti yang ada pada gambar di samping. Nah, selanjutnya ada perpustakaan lain yang dikelompokkan menurut penyelenggaraannya, yaitu pertama, perpustakaan digital. Perpustakaan yang berbasis teknologi digital ini atau mendapat bantuan komputer dalam seluruh aktivitas di perpustakaannya secara menyeluruh. Perpustakaan digital dianggap lebih praktis dan lebih bisa dinikmati di mana saja maupun kapan saja. Perpustakaan digital adalah pengembangan dalam sistem pengelolaan dan layanan perpustakaan. Jadi, kita hanya perlu klik-klik mencari buku mana yang kita inginkan, lalu buku yang kita inginkan bisa keluar dengan praktis, mudah, dan fleksibel. Contoh perpustakaan digital ini memuat tentang buku atau informasi dalam format elektrik atau e-book, piringan, pita magnetik, CD, maupun DVD-ROM. Kedua, perpustakaan keliling. Perpustakaan keliling pada prinsipnya merupakan perluasan dari layanan perpustakaan umum. Perpustakaan keliling merupakan jenis perpustakaan yang dalam pemberian pelayanannya bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tujuan untuk mengunjungi pemakainya. Fungsi perpustakaan keliling yaitu A. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat di daerah, khususnya di daerah pedesaan dan daerah terpencil. B. Pemerataan pengembangan pendidikan. C. Sebagai media penerangan bagi masyarakat. Yang ketiga, ada perpustakaan pribadi. Perpustakaan pribadi adalah perpustakaan yang di bawah perawatan kepemilikan pribadi dan biasanya hanya didirikan untuk penggunaan sejumlah kecil orang saja atau bahkan satu orang. Hal ini sebab perpustakaan pribadi bukan merupakan unit kerja dari sebuah instansi serta tidak memiliki ruang lingkup pelayanan. Perpustakaan pribadi ini digunakan hanya untuk kepemilikan pribadi saja. Salah satu contoh perpustakaan pribadi adalah perpustakaan keluarga yang ada di rumah, seperti yang ada pada gambar di samping. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.